Ya, halo selamat pagi. Halo selamat pagi sampai halo selamat pagi, ketemu saya. Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan saya dari Pinggol Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih kita mengklarifikasi postingan yang di take down tim admin YouTube. Nah, ini dari pengalaman real saya ya, yang kemarin sempat dianggap memposting hal yang bertentangan dengan ketentuan komunitas dan video saya di dalam email yang dikirim ke saya itu di take down 3 kali 24 jam. Tapi akhirnya dipulihkan hanya dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, setelah kita ajukan banding. Jadi begini, waktu saya posting pagi-pagi, nanti ada jamnya akan kelihatan di sini ya. Ini sebenarnya saya posting adalah dari rekaman YouTube saya ketika saya memberikan materi pelajaran terkait dengan refleksi pembelajaran berdiferensiasi model MBTI di SD. Nah, saya sebagai fasilitator sekolah penggerak itu memberikan tugas kepada teman-teman untuk membuat video-video refleksi gitu ya. Nah, kemudian saya kirim ini ke grup. Kalau ini sudah lama dibuat, tapi baru kali ini saya ada waktu untuk mengirim ke grup kepala sekolah dan juga para guru. Saya bilang ini adalah rekaman video pembelajaran kita. Saya ingin mengirim satu atau dua tiap hari gitu ya. Saya rencananya mengirimkan dari 6 sekolah yang saya dampingi. Saya ingin mengirimkan video-video mereka gitu. Tapi begitu pertama saya kirimkan ya, eh, teman-teman di grup itu sangat merespon, oh iya pak, iya pak, iya pak, iya pak gitu. Tapi ternyata di email saya dapat notifikasi ini gitu ya, penghapusan konten konten refleksi pembelajaran karena ini, karena ini, karena ini, karena ini dianggap apa namanya, memberikan informasi pribadi, kemudian menyampaikan hal-hal yang menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu gitu ya. Nah, kemudian ada pembatasan dan ada pernyataan dan kebijakan. Nah, ini sebenarnya pertama kali saya mengajukan banding karena konten-konten yang selama ini saya posting ada juga yang tulisan hak cipta tetapi tidak mempengaruhi namanya konten Anda. Ada tulisan yang seperti itu kan. Ada tulisan yang seperti itu artinya dia hanya membatasi mungkin di ruang suatu negara atau negara lain. Nah, dari situ kan saya banyak belajar tentang postingan apa yang pantas dan yang tidak pantas, yang layak dan tidak layak. Nah, pertama saya replay, ternyata tidak boleh di-replay karena kalau kita replay itu kita mereplay ke ini, ke apa namanya, eh, bukan ke adminnya, mungkin robot yang jawab atau AI yang jawab ya. Nah, ini pernyataan mereka, apa yang kami temukan. Nanti di sini dijelaskan ya, we think your content violate our policy and personality identitas information. Nah, saya mendiskusikan ini dengan teman-teman dari apa namanya yang biasa di YouTube, dengan teman-teman yang tahu apa IT komunitas gitu ya. Mereka bilang ya mungkin ini di apa namanya logaritmanya diidentifikasi oleh AI. Jadi mereka hanya melihat kalau ada kata-kata tertentu yang bagi mereka tidak sesuai, mereka akan pengamanan pertama. Padahal sebenarnya kalau kita mengupload apa namanya konten kita itu sebelum kita submit itu ada klarifikasi hak cipta sebenarnya. Tapi kadang-kadang klarifikasi hak cipta ini kan lama ya. Kita posting dulu, bisa kita posting dulu, baru setelah sekian lama nanti ada apa namanya ada peringatan bahwa ini melanggar hak cipta atau apa segala macam. Nah, kita harus berusaha membuat konten yang tidak melanggar hak cipta. Nah, saya mengklarifikasi dengan begini nih. Saya pikir YouTube salah take down. Justru video ini sangat tunggu guru-guru saya di sekolah. Program Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka dilakukan sebagai program resmi Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, saya mengira, udah saya balas aja dah untuk klarifikasi. Ternyata klarifikasi ini apa namanya tidak di replay ya. Saya kirim ke alamat replay ini, ternyata ini no replay. Lucu juga ya. Nah, akses not non found. Jadi sia-sia saya memberikan klarifikasi balik. Nah, ternyata YouTube itu bermurah hati. Mereka akhirnya setelah 1 jam eh, ini ada penjelasannya. We review it. Setelah direview ya, refleksi pembelajaran berdiferensiasi MBTI di sekolah penggerak dikonfirmasikan bahwa ini tidak melanggar apa namanya aturan daripada komunitas. Nah, we put the content back on YouTube. Jadi mereka mengembalikan lagi kontennya di YouTube, ya. Nah, terima kasih untuk kesabarannya selama kami melakukan review. Kami berkomitmen untuk menjaga YouTube safe place for everyone, tempat yang aman dan nyaman untuk semua orang, and sometimes make mistake. Dan kadang-kadang manusia itu membuat kesalahan.
thanks to YouTube team. Nah, from YouTube team ya. Jadi ini ya notifikasi banding dikabulkan. Terima kasih atas pengajuan banding Anda. Jadi Bapak Ibu harus berani untuk mengajukan banding gitu ya. Walaupun jangan di replay kayak saya ya. Kayak saya kemarin saya replay. Jadi sehari setelahnya itu ya, karena tadinya di tanggal 6 Mei, tanggal 7 Mei ya. Tuh kita lihat ya. Nah, ini di take down tanggal 7 Mei ya. Jadi di sini 7 Mei 2025 ada ininya ya. Kemudian tanggal 8 itu ternyata YouTube tuh sudah bermurah hati untuk mengabulkan banding saya. Akhirnya dia muncul lagi, dan kalian yang nonton YouTube ini wajib melihat apa sih isinya video ini gitu ya. Karena video ini gunanya untuk menebar kebaikan kepada orang-orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam Pinggol Channel, tetap semangat.